Halo, selamat datang di channel Satrio Jati. Wow, apa ini? Ini adalah kipas gue yang sudah lama nggak gue bersihin. Lihat aja debunya, banyak banget. Dari mulai cangkang depannya, kipasnya, sampai cangkang belakangnya juga kotor banget. Wow. Ini kipas dari milik gue udah lama banget, udah hampir 6 tahun kali ya, tapi masih bagus dalam artian fungsi untuk mengeluarkan angin dan membuat gue sepoi-sepoi berasa di pinggir pantai itu masih berasa. Hanya saja dia rusak, nggak bisa nengok kanan kiri, itu aja. Nah, sebelum gue mau ngebersihin, yang pertama yang gue lakukan adalah membuka pengait dari cangkang depan dan belakang. Oh my god, ini kotor banget sih coy, parah. Padahal kipas ini gue pakai juga untuk ngademin makanan terkadang sih. Lo bayangin debu-debu itu beterbangan nempel di makanan gue, astaga. Ini karena emang lagi gabut, akhirnya gue bersihkan. Nah ini nyopot baling-balingnya. Sampai sekarang gue masih belum nemu cara efektif untuk membersihkan kipas angin selain dibongkar. Kalaupun bisa yang ditutupin plastik itu, nanti hasilnya gak akan sebersih ketika dibongkar coy. Ada keterbatasan. Ya lo gak mau ribet tapi hasilnya juga kurang maksimal. Nah ini kemudian untuk yang cangkang belakangnya dilepas. Dia pakai plastik ini. Pakai pengaitnya, penguncinya pakai plastik tadi. Nah ini nggak gue lepas nih yang bagian dinamonya, gue biarin aja karena memang males. Karena memang dinamo itu di dalam, dia nggak terlalu terekspos. Dan yang gue bersihin adalah cukup cangkang luarnya aja yang hitam ini. Ini kalau udah bersih udah aman. Nah, cara membersihkannya gue pakai 2 cara. Yang pertama pakai lap basah. Jadi lapnya dibasahin dulu. Kenapa dibasahin dulu? Biar debunya nggak beterbangan. Kalau lo alergi, lo gampang flu, lo gampang bersin. Ngebersihin kipas nggak pakai lap basah, bersin coy. Nah ini makanya perlu gue bersihkan pakai lap basah ini. Ini kalau lo tahu ini lapnya bini gue nih, lap serbet. Apa ya bahasa Indonesia ya? Serbet mungkin. Gue basahin terus gue pakai untuk ngelap. Nanti tinggal gue cuci lagi. Nah ini lihat nih, kalau kalian perhatikan ini ada tali yang mengaitkan besi alas bawahnya dengan bagian belakang. Ini fungsinya biar kipasnya nggak geledak. Apa itu geledak? Jadi kalau nggak dikasih tali begitu, dia akan kipasnya bisa ke belakang terus jatuh. Jadi mending gue kasih tali untuk menahan biar nggak geledak. Nah setelah gue bersihkan pakai kain basah, yang berikutnya biar lebih bersih lagi gue pakai kanebo. Nah ini untuk ngilangin sisa-sisa airnya sih. Nah cara yang berikutnya adalah dengan air langsung. Bisa disemprot kayak gue ini pakai keran, atau bisa juga dengan menggunakan ember. Dicelupin ke ember, direndam, nanti dibersihin pakai kain atau sikat. Itu juga bisa. Tapi karena gue nggak punya ember yang segede penutup penutup dari kipas ini, makanya gue semprot kayak gini. Justru ini malah lebih simpel sih kalau gue. Tinggal gue semprot aja. Apakah dengan nyemprot begini bisa langsung hilang? Tergantung dari tekanan air yang nyemprot itu. Kalau misalnya bagian depan dan bagian baling-baling itu agak susah karena yang banyak nempel debu itu di sana. Tapi kalau bagian belakang ini bisa dengan mudah hilang debu-debunya. Nah, kalau udah
Ya udah tinggal dilap pakai Kanebo. Udah itu doang. Kalau kalian pengen lebih bersih lagi ya bisa disikat atau bisa pakai sabun. Tapi kalau gue di sini karena memang males, ya udahlah, gue pengen dengan cara yang simple, cuman gue semprot-semprotin gini aja. Nah ini yang bagian cangkang depan ini perlu dibersihkan karena memang maksudnya nggak cuma disemprot gitu aja, harus pakai tangan atau disemprot sambil digosok-gosok biar debu-debunya hilang karena yang nempelnya cukup tebel, jadi perlu bantuan alat selain disemprot. Udah deh, tinggal dilap pakai Kanebo. Ini masih bersih, masih bagus maksudnya. Belum ada rencana untuk berpindah ke lain hati walaupun dia nggak bisa geleng-geleng kanan kiri. Yang penting masih bisa meniupkan angin sepoi-sepoi. Nah, yang ini harus gue sikat nih karena memang baling-balingnya ini dari besi. Jadi entah kenapa beda dengan yang kalau misalnya plastik. Ini pada nempel. Jadi kalau cuman pakai tangan gitu nggak bisa. Gue akhirnya pakai sikat. Simpel banget. Cuman pakai air bisa langsung bersih. Tuh lihat kotoran-kotorannya. Kalau nggak pakai air, misalnya pakai pakai angin gitu, itu malah bisa bersih tapi ya debunya kemana-mana. Niatnya mau ngebersihin kipas, malah ngotorin yang lain. Nah yang belakang ini ada 2 lubang yang bagian atas dan ada 1 di bawah. Ini adalah untuk nguncinya. Nah itu ada di bagian kepalanya sebelah sana. Itu tinggal ditempel aja. Kalau ini cuma ditempel begini, terus nanti dikasih pengunci yang dari plastik tadi. Nah, tinggal diputar aja, nggak usah. Ini nggak usah pakai alat sih, pakai tangan juga bisa, aman. Yang perlu dipastikan adalah cangkang belakang ini harus kenceng. Karena kalau misalnya dia goyang, dia oblak, posisi dia ada di belakang. Yang mana nanti kalau mau ngebenerin lagi, lo harus ngebuka lagi dari awal. Makanya dari belakang itu harus kenceng. Yang berikutnya gue masang baling-balingnya. Udah kinclong kan. Kinclong banget nih. Padahal nggak pakai sabun itu. Nah ini juga dipastikan terkait dengan baik karena baling-balingnya ini kan ada volume atau level untuk kecepatan kipas kan. Nah, ini kalau misalnya kalian kurang rapat tapi di bagian muternya kenceng, bisa-bisa lepas nih. Nah ini ada pengaitnya. Dia adalah pengait yang mengaitkan cangkang depan dan cangkang belakang. Pengaitnya itu ada di samping kanan kiri dan di bawah. Nah untuk bagian atas ini dia bentuknya memang nyantol gitu, dia mati, nggak bisa dikait-kaitkan. Ya mungkin fungsinya biar tahu bahwa posisi dia itu ada di bagian atas. Nah sebelum masang ya dibuka-buka semua dulu. Yang bagian pengait atas tadi taruh di atas, kemudian tinggal dipasang pengaitnya di kunci. Ini cukup keras ya. Kalau masangnya sih nggak perlu pakai alat, tapi kalau untuk melepasnya itu tadi gue perlu bantuan obeng pipih untuk bisa ngebuka itu. Atau mungkin kalau kalian punya bisa pakai tang. Udah, ini bersih sekali. Dan seperti inilah hasilnya. Tara. Oke, kita lihat versi before dan afternya. Lihat nih. Ini yang sebelum tadi parah banget, kucel, jelek, kotor. Nah, yang sesudahnya, keren coy.
bersih, kinclong, seperti baru. Jadi gue nggak khawatir lagi kalau gue mau naruh makanan biar cepet adem di depan kipas ini. Oke, sampai ketemu lagi di video gue yang lain.